Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Rabu anak-anak. Nah, kita udah masuk nih di pembelajaran selanjutnya dalam mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Kita sudah masuk di bab puisi dan prosa. Sebelum masuk di pembelajaran puisi dan prosa, Miss mau tanya dulu ke kalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat ya, amin. Kalau gitu, kita langsung aja yuk masuk di pembahasan puisi dan prosa. Puisi merupakan karangan yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah. Dalam puisi biasanya kalian akan menemukan diksi. Apakah kalian tahu apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata yang digunakan dalam menyusun puisi. Nah, oleh karena itu, meskipun puisi itu singkat, tetapi mempunyai makna yang sangat luas dan sangat dalam. Sekarang kita belajar karakteristik puisi. Karakteristik puisi yang pertama adalah bersifat bebas. Bersifat bebas baik dalam bentuknya atau biasa disebut tipografi ataupun dalam isinya. Isinya berupa larik, yaitu baris dalam puisi, berupa bait, yaitu kumpulan dari larik, dan rima, yaitu pengulangan bunyi yang berselang baik dalam larik sajak ataupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Karakteristik puisi yang kedua yaitu bersifat imajinatif atau khayalan dari sang pengarang. Karakteristik puisi yang ketiga yaitu ambiguitas, dalam arti memberikan banyak penafsiran dan menggunakan diksi atau pilihan kata tertentu. Selanjutnya adalah prosa. Prosa merupakan karangan biasa berbentuk paragraf-paragraf dengan bahasa yang runtut dan jelas. Prosa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada prosa fiksi. Prosa fiksi berupa rekaan atau khayalan dari pengarang. Prosa fiksi biasanya berbentuk cerita pendek, novel, dan dongeng. Dan yang kedua adalah prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi merupakan karangan yang tidak berdasarkan khayalan, tetapi berisi informasi yang faktual. Prosa non-fiksi biasanya berbentuk artikel, tajuk rencana, atau biografi. Karakteristik dari prosa fiksi adalah dongeng. Kalian pasti pernah membaca dongeng. Dongeng bercerita tentang khayalan-khayalan masyarakat pada zaman dahulu. Dongeng terdiri atas beberapa bentuk seperti mitos, biasanya berisi tentang hal-hal gaib, legenda, biasanya bercerita tentang sejarah atau asal mula terjadinya sesuatu. Fabel biasanya bercerita tentang kisah yang tokohnya adalah hewan. Sage biasanya bercerita tentang kisah pahlawan, keberanian, atau kisah kesaktian. Dan yang kelima ada jenaka. Jenaka biasanya bertujuan untuk melucu atau memberikan humor untuk pembacanya. Karakteristik prosa fiksi yang kedua adalah novel. Novel adalah cerita yang panjang tentang kehidupan. Contohnya, kalian pernah belum membaca novel Laskar Pelangi atau Sang Pemimpi? Karakteristik prosa fiksi yang ketiga yaitu cerpen.
Cerpen adalah cerita pendek yang menceritakan sebagian kecil dari kisah pelaku utamanya. Selanjutnya kita bahas karakteristik prosa non-fiksi. Yang pertama ada artikel. Artikel yaitu karangan yang berisi uraian. Yang kedua ada tajuk rencana. Tajuk rencana yaitu karangan yang bersifat argumentatif yang ditulis oleh redaktur media massa mengenai hal-hal yang faktual. Dan yang ketiga ada riwayat. Riwayat biasanya bercerita tentang kisah hidup orang atau tokoh terkenal yang menginspirasi. Nah, ada dua jenis riwayat nih, yaitu biografi ditulis oleh orang lain dan autobiografi yang ditulis oleh diri sendiri atau tokoh tersebut. Sekarang kita belajar mengubah teks puisi menjadi prosa yuk. Mengubah puisi ke dalam bentuk prosa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, membaca puisi secara berulang sampai kalian mengerti makna dalam puisi tersebut. Yang kedua, setelah kalian membaca puisi, kalian mengerti maksudnya, kalian mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti. Kemudian yang ketiga, merangkai kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang runtut. Materi yang terakhir adalah membaca puisi dan mempresentasikan hasil parafrasa puisi. Kalian harus tahu ada beberapa hal penting dalam membaca puisi. Yang pertama, kalian harus memperhatikan tempo. Jangan membaca terlalu cepat atau terlalu lambat ya. Yang kedua, kalian harus memperhatikan lafal. Suara kalian atau pengucapan kalian harus jelas. Dan yang ketiga yang harus kalian perhatikan adalah mimik wajah. Jadi kalian harus memiliki ekspresi dan ekspresi tersebut menyesuaikan isi puisi ya. Anak-anak, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Untuk evaluasi dari pembelajaran puisi dan prosa, kalian harus rajin-rajin melihat atau mengecek learning guidance ya. Karena nih sudah tuliskan apa saja yang harus kalian kerjakan untuk evaluasi pembelajaran puisi dan prosa di learning guidance. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi edukator kalian masing-masing ya. Kalau gitu, sebelum Miss tutup, kita baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Miss. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.